Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah kelam Australia, yaitu pembantaian kejam terhadap orang aborigin, penduduk asli benua kanguru itu. Orang aborigin adalah suku bangsa yang telah hidup di Australia selama lebih dari 60.000 tahun. Mereka memiliki berbagai budaya, bahasa, dan tradisi yang kaya dan beragam. Namun, sejak kedatangan orang kulit putih dari Inggris pada tahun 1788, mereka mengalami penindasan, pengusiran, dan pembunuhan massal yang mengancam keberadaan mereka. Menurut proyek penelitian yang dipimpin oleh Profesor Lyndall Ryan dari University of Newcastle Australia, ada lebih dari 400 pembantaian yang terjadi di perbatasan Australia, antara tahun 1788 hingga 1930, lebih dari 10.000 orang aborigin dan penduduk pribumi Selat Torres tewas akibat serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemukim Eropa, tentara Inggris, dan polisi. Sebaliknya, hanya 168 orang non-aborigin yang terbunuh dalam 13 pembantaian di perbatasan. Pembantaian-pembantaian ini dilakukan dengan berbagai alasan, seperti untuk merebut tanah, sumber daya, atau mencuri ternak milik suku aborigin, yang dilakukan pemukim kulit putih ataupun militer Inggris. Orang aborigin juga pernah melakukan pencurian ternak orang Eropa, sehingga terjadi ajang balas dendam. Pembantaian-pembantaian ini juga dilakukan dengan berbagai cara, seperti menembak, menikam, membakar, meledakkan, atau meracuni. Beberapa pembantaian yang terkenal seperti pembantaian Risdon Cove di Tasmania, Miall Creek di New South Wales, Forest River di Australia Barat, dan masih banyak lagi. Sebenarnya data dari para korban masih diperdebatkan karena memiliki banyak sumber. Namun semenjak kedatangan orang kulit putih, puluhan ribu suku aborigin menjadi korban pembunuhan. Lalu alasan apa saja yang membuat mereka tidak bertahan? Ada beberapa alasan mengapa suku aborigin dalam setiap perang atau konflik dengan orang kulit putih sering mengalami kekalahan, di antaranya. 1. Suku aborigin tidak memiliki senjata yang sebanding dengan orang kulit putih, seperti senapan, meriam, dan pedang. Mereka hanya menggunakan tombak, bumerang, dan perisai kayu, yang tidak efektif melawan senjata api. 2. Suku aborigin tidak memiliki organisasi dan strategi yang kuat untuk melawan orang kulit putih. Mereka terbagi-bagi menjadi ratusan kelompok yang berbeda bahasa, adat, dan wilayah. Mereka juga tidak memiliki pemimpin atau pemerintah yang bersatu. Berbeda dengan orang Indonesia yang sebenarnya sudah maju, karena setiap daerah sudah memiliki kerajaan lokal yang dominan. Selain itu, di masa pergerakan orang Indonesia mampu membentuk organisasi politis. 3. Suku aborigin tidak memiliki dukungan dari pihak lain, seperti negara-negara Eropa yang bersaing dengan Inggris. Mereka juga tidak mendapat perlindungan dari hukum atau hak asasi manusia. 4. Suku aborigin mengalami penurunan populasi akibat penyakit, kelaparan, dan pemiskinan, yang dibawa oleh orang kulit putih. Mereka juga kehilangan tanah, sumber daya, dan kebudayaan mereka, yang membuat mereka semakin lemah dan terpinggirkan. Pembantaian-pembantaian ini memiliki dampak yang sangat besar bagi orang aborigin. Banyak orang aborigin yang kehilangan nyawa, tanah dan identitas mereka. Banyak pula yang mengalami trauma, diskriminasi, dan penyakit. Ini adalah salah satu contoh, bentuk kejamnya kolonialisasi. Penduduk asli yang tidak bisa bertahan, akan menghilang dari peradaban. Hal ini juga terjadi pada suku-suku yang berada di benua Amerika. Hingga saat ini, orang aborigin masih berjuang untuk mendapatkan keadilan dan rekonsiliasi atas sejarah kelam yang mereka alami. Itulah sejarah pembantaian suku aborigin di Australia. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan kita wawasan tentang sejarah dan budaya orang aborigin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya.